Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani, a'azani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Nah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat Quran ini. Dan sebaik-baik kita adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian orang-orang yang mengajarkan Quran. Dan kita sampaikan salawat dan salam juga kepada Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua orang yang istiqomah di atas jalan yang Rasulullah SAW telah sampaikan. Baik, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Naam. Barakallahu fikum. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa mat asli, ya. Kemarin kita bahas mat asli atau mat tabi'i, nama lainnya, yang berarti maksudnya adalah apabila harokat dhammah setelahnya waw yang sukun, dan harokat fathah setelahnya alif, dan harokat kasrah setelahnya ya sukun. Sehingga ketika tiga keadaan ini terdapat di dalam banyak ayat dan terdapat di dalam banyak hadis, maka wajib kita panjangkan dan kita bacakan agak lebih panjang tentang dua harokat. Kemarin kita juga sudah membahas tentang mat iwad. Mat iwad itu adalah huruf yang berharokat fathah tain, ya. Setelah huruf berharokat fathah tain itu biasanya ada alif di akhir, dan biasanya lagi dia terletak di akhir-akhir ayat, ya, sehingga kita wakaf di situ dan berhenti di situ. Atau harokat fathah tain, ya, yang terdapat di huruf hamzah. Nah, dan kita berhentikan di situ, kita panjangkan kisaran dua harokat, dan biasanya lagi-lagi terletak di akhir ayat. Kemarin kita sudah katakan, biar kita lebih paham di mat iwad, kita bisa menjadikan surat An-Naba juz 30 pertama dari ayat 6 sampai ayat 40 itu akhir ayatnya selalu diakhiri dengan mat iwad. Panjangnya ikhwan dua harokat. Terakhir yang memiliki dua harokat juga, yang cabang dari mat asli adalah mat silah sughra atau mat silah qasirah. Artinya mat silah qasirah itu adalah hu, ya, hu atau hi sebelum dan sesudahnya bukan harokat sukun, dan setelah hu dan hi juga tidak bertemu dengan hamzah. Dan kemarin kita sampaikan sebagai contoh dari masilah qasirah adalah terdapat di ayat kursi. Contohnya adalah kemarin kita baca wala ya'uduhu hifdhuhuma. Nah, di sini wala ya'uduhu, hu di sinilah mat silah sughra. Kenapa? Karena wala ya'uduhu, hu sebelumnya bukan sukun, setelahnya juga bukan sukun, dan setelah hu juga bukan harokat hamzah. Kita panjangkan sepanjang dua harokat. Nah, itu murojaah. Semoga masih ingat ikhwannya. Nah, ilmu itu akan semakin menempel dengan kita sering memurojaah. Nah, sekarang kita pindah ke mat yang insya Allah antum bisa memahaminya dan sudah memahaminya, yaitu mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil, ikhwan, mat wajib muttasil itu adalah gambarannya mat asli ketemu sama hamzah dalam satu kata. Mat asli ketemu sama hamzah dalam satu kata. Panjangnya berapa? Panjangnya kisaran 4 sampai 5 harokat. Dan biasanya
Ya, ketika mat asli ketemu hamzah, mat aslinya di atas mat asli itu ada kayak bentuk tanda bendera itu. Ya, tanda bendera. Sebagaimana di surat Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di mana di sini saksi bahasan kita? Saksi bahasan kita adalah di kata jaa. Ja, mat asli. Setelahnya hamzah dalam satu kata, ialah mat wajib mutasil. Dan antum bisa lihat di atas ja ada di situ garis seperti bendera. Nah, itu menandakan kita memanjangkannya 4 sampai 5 harokat. Naam, barakallahu fikum. Idza jaa nasrullahi wal fath. Naam. Selanjutnya ada lagi di ayat-ayat lain yang menunjukkan di situ adalah mat wajib muttasil, yaitu mat asli ketemu hamzah dalam satu kata. Apa itu ayatnya? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allahu Akbar, yaitu di apa namanya, di surat An-Naba juga di juz 30 awal itu Allah berfirman di ayat ke-14. Ayat ke-14 Allah berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Di mana saksi bahasan kita di mat wajib muttasil di kata mat asli ketemu hamzah dalam satu kata dan di atasnya biasa terletak garis seperti bendera, kita panjangkan kisaran 4 sampai 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. Naam. Selanjutnya, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kah contoh lain seperti ayat yang sudah kita hafal semuanya di dalam surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Nah, saksi bahasan kita dikata as-sama. As-sama itu ma-nya adalah mat asli. Ketemu hamzah dalam satu kata, karena was-sama itu satu kata, as-sama itu satu kata, sehingga di atas as-sama, di atas mim dan alif, di situ ada garis seperti bendera yang kita wajib membaca sampai 4 sampai 5 harokat. Nah, was-samaa'i wat-tariq. Nah, begitu juga di surat At-Tariq di ayat ke-6 yang kita sudah hafal. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Di sini juga katanya ma itu mat wajib mutasil karena dia dalam satu kata. Mat asli ketemu hamzah dalam satu kata. Nah, kemudian masih di surat At-Tariq terdapat di dalam ayat 11. Was-samaa
dzatir raja' was-samaa'i dzatir raja'. Buat panjangnya itu kisaran 4 sampai 5 ikhwannya. Barakallahu fikum. Naam. Naam. Insyaallah ini antum bisa dan memahaminya seperti yang antum kemarin baca di surat Ad-Duha. Silakan antum baca sendiri-sendiri Ad-Duha-nya di ayat ke di ayat ke-8. Di ayat ke-8 di sini terdapat mad wajib muttasil. Wa wajadaka wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya. Di kata mana ikhwan mad wajib muttasil? Di kata ila, karena mat asli, sedangkan setelahnya hamzah dalam satu kata. Karena ila itu adalah satu kata, sehingga dia disebut mad wajib muttasil, yang lagi-lagi di atasnya terdapat harokat bentuk bendera yang mengharuskan kita membacanya kisaran 4 sampai 5. Nah, tapi catatan ikhwan, ketika kemarin antum menyetor surat Ad-Duha, catatannya adalah di ayat ke-7. Antum di ayat ke-7, wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan, ingat bahwa di atas lam itu ada tasydid, sehingga antum dan kita semua harus menekan huruf lam. Takutnya kita membacanya tanpa tasydid. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini kurang dan ini nggak tepat. Kenapa? Karena tidak ditekan. Karena dibaca harus yang sesuai dengan tulisan. Kalau tulisannya pakai tasydid, maka kita harus tekan. Wa wajadaka dhallan fahada. Antum bisa coba sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Pakai tasydid ikhwannya. Nanti kalau jadi imam tarawih, nanti malam pakai Wadduha, jangan lupakan tasydid di kata wa wajadaka dhallan. Ya. Nah, terus apalagi mad wajib muttasil, kita beri banyak contoh ya. Masih di surat Ad-Duha ayat ke-10. Ayat ke-10. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Wa mas-sa'ila fala tanhar. Di mana kata mad wajib muttasilnya? Di kata as-sa'il. Karena sa merupakan mad asli, setelahnya hamzah dalam satu kata dan dia terdapat garis bendera di situ yang mengharuskan kita membaca 4 sampai 5 harokat ikhwan. Ya? Wa ammas-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, barakallahu fikum. Itulah mad wajib muttasil ya ikhwani. Nah, antum insyaallah pahami semua. Terus selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini gampang kita pahami dan antum insyaallah masih ingat ya. Mad jaiz munfasil adalah mad asli
ketemu hamzah tapi di kata yang berbeda. Ya, mad asli ketemu sama hamzah tapi di kata yang berbeda. Inilah perbedaannya antara mad wajib sama mad wajib muttasil sama mad jaiz munfasil. Kalau tadi kan mad wajib muttasil, mad asli ketemu hamzah dalam satu kata. Tapi kalau mad jaiz munfasil, dia adalah mad asli ketemu hamzah tapi di kata yang berbeda. Nah, di kata yang berbeda. Contohnya banyak sekali, ikhwan. Nah, sekarang kita lihat mad jaiz munfasil itu terdapat di surat Al-Qadar, ya, yang menunjukkan bahwa malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana di situ? Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saksi bahasan kita dikata inna. Na-nya mad asli ketemu a tapi di kata yang berbeda karena inna satu kata, anzalnahu satu kata. Berarti kan ketemu inna mad asli ketemu hamzah dalam kata yang berbeda. Sehingga kita baca itu sebagai mad jaiz munfasil yang panjangnya juga kisaran 4 sampai 5. Terus wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, di sini juga mad jaiz munfasil, ikhwan. Ya, wa ma mad wajib a ketemu a setelahnya tapi di kata yang berbeda. Wa ma satu kata, adara satu kata. Karena dia berbeda katanya, maka inilah yang disebut dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai 5. Nah, pakai garis seperti bendera itu, ikhwannya. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, sekarang kalau tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di sini, ikhwan, di ayat keempat ada al-malaikah. Kalau al-malaikah ini malaikah. Coba kita lihat kalimat malaikah. La-nya panjang. La-nya panjang karena di situ ada fathah tegak. Fathah yang tegak. Berarti kalau la-nya panjang berarti dia mad asli. Ketemu setelah malai. I itu adalah hamzah. Sehingga malaikah mad asli ketemu hamzah. Malaikah itu satu kata atau dua kata? Satu kata. Naam. Malaikah satu kata. Sehingga kalau tadi dari definisi yang 2 bab yang kita pelajari tadi, kalau mad asli ketemu sama hamzah dalam satu kata, dia adalah mad wajib muttasil. Nah, tapi kalau nanti kita lihat dia berbeda katanya, maka inilah yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Barakallahu fiik. Naam. Silahkan, ikhwan. Ada antum yang mau bertanya, silahkan mengenai masalah ini. Yang sudah paham, semakin paham, dan antum bisa nanti mengajarkan kepada yang lainnya. Nah, yang kemarin kurang paham, insya Allah sekarang tambah lagi pahamnya. Nah, dan enggak mudah lupa.
Silakan, siapa yang mau bertanya ikhwan? Tafadhal. Tafadhal. Paling ini Tat, Hey, eh kalau kita mungkin secara baca mungkin bisa langsung dipanjangkan ya Tat ya. ah, Ketika di mad asli menghadapi hamzah gitu. Cuman hmm, yang kita tidak tahu ketika ditanya ini mad wajib atau mad jaiz mungkin masih bingung gitu kan karena tidak tahu ini bahasa Arabnya satu kata apa dua kata masih bingung di situ kebanyakan gitu. Betul nggak sih Tat? Kalau Ana lihat-lihat tadi Ana perhatikan huruf-hurufnya itu kalau mad jaiz hmm, itu bedanya dia di Al-Quran Ana sih dia hamzahnya itu ada alifnya juga jadi hamzahnya kecil di atas alif tapi kalau mad wajib itu tanpa ada alif dia berdiri sendiri hamzah aja langsung to tanpa ada alif betul nggak sih gitu Tat? enggak, tergantung tulisan juga sih sebenarnya. Jadi maksud antum kalau seandainya mad jaiz pakai alif gitu. Ya, Anda lihat sih tadi kayaknya ada alifnya di atas hamzahnya itu di atas alif kecil yang majais itu. Tapi kalau yang mad wajib itu dia hamzahnya nggak ada alifnya gitu di atas di bawahnya atau di atasnya gitu. Kalau anak lihat, anak sih belum lihat yang lain. Kayak Oke. la uke. Nah itu la uksimu bihatal balad itu mad jais ya tadi. Yep, benar. Nah itu ada alifnya juga tuh. Oh, itu Apa ada hamzahnya ya? Ada alif. ada alifnya ya jadi hamzahnya tuh kecil di atas alif gitu Oh kalau di iya iya. Al-Quran Anak gitu Nah, tapi kalau mat asli langsung ke hamzah ya? langsung ke hamzah Anak lihat sih sini Ya, bisa sih kalau kayak memang antum mau itu satu satu cirinya gitu ya, tapi nggak mutlak ya. kayak wat sama iwat torik yang ayat pertama itu mad wajib kan tadi ya Iya, nah itu hamzah tok dia tanpa ada alif kalau di Al-Quran Anak jadi jadi bisa kalau antum mau mereka-reka istilahnya ini kan apa ya? Ciri-cirinya aja, tapi wallahu taala alam baku atau tidak gitu. Cuman ini iya mulai sudah iya jadi suatu patokan. iya betul kan sekedar ini aja di kita Ya, kendala karena yakin antum semua paham benar kata Abu Ubaid bedanya apa yang membuat kita bingung ini satu kata dua kata karena kita belum paham gitu ya. iya. Ya, ya. Tapi Cuman kalau ini seandainya ya Tat. eh, dari spasi ada nggak kan meskipun bahasa bahasa apa tulisan Quran tuh rapat-rapat tapi kan sebenarnya dia memiliki jarak sedikit atau sudah bisa nggak menebak gitu Kayaknya kalau dari jarak nyaris nggak kelihatan sih Tat. nyaris nggak kelihatan. Coba Gitu deh sih Tat. kita semua buka surat Al-Ghasyiyah halaman 592. Kita semua buka Al-Ghasyiyah 592. Sudah ikhwan? Buka antum ayat ke 21. Al-Ghasyiyah halaman 592 buka ayat 21. Ya sudah Tat. Fadzakir innama anta mudzakir. Nah, di sini innama anta mudzakir. Antum menurut antum penglihatan antum ini mat wajib kah atau mat jaiz kah? Jais Tat. Mat jaiz. Iya. Kenapa mat jaiz? Ada alifnya ada alifnya Innama itu satu kata, anta satu kata. ya 6
Barakallah. Oh, berarti ya bisa dijadikan untuk memudahkan ya. Berarti setelah apa namanya ya? Setelah mat asli tadi, kalau mat jaiznya langsung berdiri tegak gitu aja ya, alifnya ya. Iya, ada alifnya dia. Hamzahnya di atas alif atau di bawah alif. Ayo, ayo. Kelas, ada lagi ikhwan yang lain? Pak Raziqin, Akhi Fajar. Ada yang mau bertanya? Pak Hamim, tafadhal. Atau Mas Yusuf, tafadhal. Sebelum kita baca sedikit dari ayat. Ustaz, Nah, kalau mat jais atau mat wajib itu kalau ini kan panjangnya 5 sampai 6 harokat Ustaz ya. Kalau emang dua dibaca nggak begitu panjang seperti itu sebenarnya mengubah makna atau enggak sih Ustaz? enggak, Jadi masih aman tadi ya kalau misalkan ada yang kepleset dikit misalkan nggak sepanjang 5 atau 6 harokat gitu Ustaz. enggak apa-apa. Maksudnya enggak kesalahannya tuh enggak jali, maksudnya enggak parah. Dan dari sisi makna juga enggak merubah. Cuman dari sisi apa ya, kefasihan dalam tajwid ya kurang gitu. Benar-benar barakallahu fiik. Ya kan karena dulu kan kayak kita waktu belajar TP gitu kan misalkan menghafal surat Al-Kautsar gitu kan cuma ya inna a'toina kal kausar gitu kan bablas Ya, terus gitu Ustaz. benar. Benar. Selama makrojnya benar dan selama dia memanjangkan yang panjang dan dia pendekkan yang pendek, aman. Nah, Ustaz. Mm-mm. Ya. Tapi kalau untuk imam pakai tajwid ya. Kalau kita jadi imam pakai tajwid. Aman Ya, di Ustaz. sini, ya. Aman di sini untuk perorangan, tapi enggak untuk jamaah ya. Ada lagi ikhwan? Naam, barakallahu fikum. Sekarang ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita buka juz 28 halaman 545 surat Al-Hasyr. Silahkan dibuka ikhwan. 545 surat Al-Hasyr. Allah. 545 surat Al-Hasyr. Nah, silahkan dulu yang baca Pak Raziqin, tafadhal Pak Raziqin, dibaca 1 sampai 2 saja. Sampai 3 lah nanggung. Tafadhal 1 Ya, sampai baik, Ustaz. tafadhal Pak. Surat Al-Hajr ya, Ustaz ya? Al-Hasyr Al-Hajr. 545. Tafadhal. Ketemu. Alif Lam Ra ya, Ustaz ya? Ah? Yang pertamanya Alif Lam Ra ya? La 545. Ya, soalnya saya ini beda ininya, Qur'annya. Oh, beda Qur'annya. Juz 28. Ya? 28 surat Al-Hasyr. Al-Hasyr Surat ya. Juz 28 ya, Ustaz. Juz 28. 28.
Juz 28 surat Al-Hasyr. Iya. Awalnya sabbahalillah. Sabah. Oh, iya. Nah, Baik, Ustaz. tafadhal. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبرار. Absar. وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. Fit alif lam syamsiyah. Iya, Fit. Nah. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa ala addabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Oke. Kalau Pak Rozikin di ayat terakhir tadi kan walaula kataba. Bapak lihat dari ayat ini itu mat wajib atau mat jais menurut Bapak Rozikin? Mat jais, Ustaz. Barakallahu fikum. Benar banget. Benar. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Fatoni. Bapak Fatoni mawjud ada? Ada Ustadz. Barakallahu fiik. Gimana kabarnya Pak, sehat Pak? Halaman berapa Ustadz? Halaman 545. Ya baik Ustadz. Barakallahu fiik. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر
ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم منعتهم Mana kan? خشوع. Ya Ustaz. Wadhannu. Dari situ Pak. وظنوا أنهم منعتهم Manya panjang Pak. Annahum ma. Panjang manya Pak. أنهم منعتهم خصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakallah khairan Pak Fatani. Sekarang kita lanjut ke Pak Cipto, tafadhol Pak. Pak Cipto, tafadhol. Nah, Ciptonya nggak ada, Ustaz. Gak ada, berarti Pak Hamim, tafadhol Pak. Baik, Ustaz. Naam. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم Pak, waqadha, jangan dha. ya وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Allah. Kalau Pak Hamim,
Kalau menurut Pak Hamim di ayat terakhir itu walaula an kataballahu alaihimul jala. Kata al-jala itu mat apa, Pak? Mat jaiskah atau mat wajibkah? Jala'ah. Wajib. Mat wajib, benar. Karena dia satu kata. Iya, Satu kata. Iya. benar. Benar sekali. Barakallahu fikum. Syukran kathiran Pak Hamim. Baik, Ustaz. Nah, sekarang tafadhal Mas Yusuf, tafadhal. Iqra. Ya Ustaz. Kedengeran nggak Ustaz? Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الخلاء ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Barakallahu fikum. Ana mau nanya ini di kata fit dunya menurut antum ini ini idgham bi gunnah ya? Bukan Ustaz, ini memang satu kata Ustaz. Yep, jadi nggak berlaku hukum idgham bi gunnah di situ? Enggak Ustaz. Barakallahu fikum. Benar. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang tafadhal Abu Ubaid. Syukran ya Mas Yusuf, tafadhal. Abu Ubaid al-an. Afwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Barakallahu fiik. Abu Ubaid, di situ ada kata ya ulil absar.
Uli, antum baca uli, bukan uli. Kenapa antum pendek kan? Mana ayat berapa ya? Ayat kedua, akhir ayat kedua. Fa'tabiru ya ulil absar. Ini Itu ada apa ya namanya? Lupa lagi. Wawunya nggak berlaku karena ada bulatan itu, Tad. oh Karena iya, lupa lagi namanya. di mushaf Apa? ada bulatannya enggak? Ada, Tad. Oh ada, Rasul Mustadir ya. Rasul Mustadil. Iya. Berarti di mushaf antum ada bulatannya ya? Ada, Tad. Nah, berarti memang enggak dibaca. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Jazakallah. Sekarang Akhi Fajar, tafadhal. Ustaz. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Barakallahu fikum. Syukran ya Akhi Fajar. Afwan Ustaz. Nah, ada lagi? Mana, Tad? Silakan, tafadhal Pak Ade, ada? Ada, Tad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
Gimana Ikhwan? Ada lagi nggak pertanyaan Ikhwan? Tafadhal. Yang tadi Tat, ada Tat. Oh iya. Jadi antum Pak Ade kalau nafasnya nggak kuat, mundur ke belakang sedikit. Mundur ke belakang sedikit, cari kira-kira wakaf yang paling dekat di situ. Atau cari juga agak mundur sedikit. Ya, gimana Ikhwan? Ustaz, ya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Gak ada lagi pertanyaan ya. Jadi gitu Pak De. Jadi biasanya kembali lagi ke belakang, cari wakafnya, wakafan. Ya Ustaz. Ya gimana Ustaz? Halo. Ya Ustaz. Nah, ada Ustaz. lagi nggak Ikhwan? Sebelum kita akhiri ini nggak tahu anak sinyalnya kenapa berkali-kali. Tadi bagus tadi. Iya. Oke deh, kalau kayak gitu kita cukupkan sampai di sini, Ikhwan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas keikutsertaannya. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Semoga ada manfaat, Iya. Ikhwan. Mohon maaf sekali lagi. Nah, ini di luar jangkauan kita masing-masing. Nah, ana tutup Ikhwan ya. Naktafi bihadzal Ya. qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.